Sebentar. Oke, jadi untuk target akhir dari apa eh, perkuliahan sistem informasi keperawatan nanti eh, kita akan mencoba bagaimana mendesain sebuah sistem informasi keperawatan ya. Walaupun tidak kompleks tapi sederhana dari mulai bagaimana membuat rancangan sebuah database-nya, kemudian user interface-nya. Ya mungkin sederhananya sudah panjenengan semua pakai di di Siato itu ya, miniatur dari sebuah sistem informasi, atau mungkin di dunia pekerjaan panjenengan semua sudah familiar dengan sistem informasi kaitannya dengan keperawatan ya. Nah, apa saja di baliknya? Ya, kemarin sudah kita pelajari ya yang disampaikan Pak Supri mungkin di pengantar PHP. Jadi yang kita pelajari bahasa program di pemrograman di komputer itu aslinya banyak sekali ya. Salah satunya berfokus kepada bagaimana membuat program berbasis web ya. Eh, yang membuat program atau aplikasi berbasis web pun banyak sekali ya. Yang nanti mungkin diajari di semester ini itu kaitannya dengan HTML ya atau bahasa Hypertext Markup Language ini ya. Sama satunya PHP ya mungkin kemarin dasarnya basicnya sudah disampaikan Pak Supri. eh Hypertext Preprocessor ya. Ini adalah sebuah bahasa pemrograman yang menurut saya bagi yang belum mengenal eh, bahasa program sebelumnya itu gampang karena bahasanya itu bahasa sudah bisa dipahami manusia. Maksudnya alurnya itu tidak begitu proseduralnya dari kita membuat bagaimana mengeksekusi nanti membuat variabel tipenya seperti apa mau ditampilkan di layar itu tidak lebih gampang ketimbang bahasa program yang lain. Jadi saya kira dengan PHP itu lebih mudah kita sebagai manusia mungkin awam ya yang awam bahasa pemrograman itu lebih mudah. Mungkin sebelum saya lanjut, karena ini sebuah materi yang keterkaitan antara satu pertemuan dengan pertemuan yang lain. Kemarin yang dihasilkan Pak Supri, apa karena saya lihat di si Atonya belum bisa melihat, maksudnya apa yang telah disampaikan gitu ya. Coba sebentar saya share-nya. Ini contoh Bu Mela ya, sebentar. Tadi untuk melihat data mahasiswa kelas. Di teori ini hanya yang pertemuan terakhir sampai dengan materinya SEL, tapi tidak ada materinya ya. Sampai mana itu saya kurang paham. Coba siapa yang bisa mewakili apa yang kemarin disampaikan Pak Supri terakhir sampai apa? Bisa share screen mungkin? Siapa? Atau koordinatornya ini Pak siapa? Pak Faisal. Pak Faisal. Sampai mana Pak Faisal kemarin? Pak Supri ngajarnya. Eh, Setahu saya Pak ya, barangkali ini teman-teman bisa menambahkan Pak ya. Terakhir itu Hmm. Pak Supri eh, minta yang bisa menampilkan di PHP admin gitu sih Pak, tabel-tabel itu Pak. Mm-mm. Ada yang Kemudian contoh yang bagaimana menambahkan tabel, kemudian menambahkan mm-mm. pakai eh, apa ya, pakai kode itu sih Pak. Di PHP admin Tabelnya apa ditambahkan pakai saja? Isinya apa saja? Sudah ada contohnya? eh, ada, Bisa share? boleh tak share screen Pak ya. Ya, coba saya stop dulu. Silakan. Ini rata-rata teman satu kelas, satu angkatan ini dari instansi yang sama atau beda-beda ini? Beda-beda, Pak. Oh, Beda-beda Pak. beda-beda. Tapi minimal satu instansi enggak cuma seorang ya, ada temannya maksudnya. Kalau Minimal dari berdua, saya, Pak.
Oh, Ya, manual ada begitu. temennya lah Pak, nggak sendirian. Iya. Saya sendiri, Mas. Oh, sendiri. Eh, Oh iya, siapa Ya, maksudnya Mas sendiri. yang barengan? Aku aja sendiri kok. ya masalahnya nanti kan bisa tim ya. Maksudnya kalau mengerjakan tugas itu kan kalau tapi sekarang era sekarang juga gampang ya. Maksudnya bisa pakai Google Meet, Zoom untuk berdiskusi. Tidak harus dalam satu kerjaan ya. Monggo Pak Faisal, sampai mana? Bentar Pak ya, ini masih masih itu, masih Oh gitu. muter. Siap, siap. Kemarin Pak Supri ada tugas-tugas enggak? Maksudnya yang dikirimkan gitu. Kalau itu disuruh Kayaknya nggak nyoba ada. langsung Pak, nanti Oh nyoba dipandu gitu. langsung. Berarti ada grup diskusinya, diskusi. Kalau itu hanya ada grup kelas biasa aja Pak. Cuma pas Hmm. pemaparan materi kan teman-teman juga dicoba barangkali mau nyoba sekalian nanti ada masukan dari Pak Supri. Kemudian kalau teman-teman ada kendala nanti disampaikan nanti di apa ya diskusi bareng di situ pakai Zoom. Menyampaikannya waktu kuliah atau ada Iya, di waktu luar kuliah. kuliah? Waktu kuliah. Deh. Karena biasanya kalau saya ngajar kakak tingkat kalian itu punya grup khusus gitu. Grup khusus karena waktu jenengan kan selone kapan kan kadang juga beda-beda karena harus ngoding nanti ya, harus membuat coding dan codingnya pun enggak maksudnya satu orang mungkin kan shift malam, shift pagi kan beda-beda waktunya, senggangnya juga beda. Nanti begitu nyoba coding kalau ada error gitu bisa langsung ditanyakan di grup ya. Nggak harus momen Untuk bersama gitu. sharing terkait mata kuliah SMK gitu Pak ya. Ya, supaya nanti kalau ada yang bermasalah gitu langsung bisa dijawab mungkin antar temen atau nanti saya pas lego bisa langsung bimbing gitu ya. Nggak terpacu oleh jadwal gitu. Jadwal hanya menyampaikan melanjutkan materi saja. Kalau ada kendala nanti dalam rentang pertemuan minggu ini dengan minggu besok gitu itu bisa diselingi kalau ada yang bermasalah codingnya. Karena kita murni online ya, warna murni online itu ya nggak tatap muka, jadi bimbingannya ya kadang kalau di grup di share errornya seperti apa, kalau nggak bisa terselesaikan, nanti kita buka Zoom sebentar gitu untuk share screen. Tapi untuk aplikasinya sudah punya semua ya, Sam sama apa, Notepad, Sublime Pak. gitu. Hmm? No- Pakai aplikasi apa sih? Notepad, Pak. Notepad sama Notepad Sam. plus plus kali Sam, Pak. Oh, Notepad plus plus ya. Nggih. Ini nggak tampilkan yang hasil screenshotan Pak ya. Oh, ini berarti sudah, coba. Kalau ada yang hasilnya gitu, sudah ada? Kayak apa hasilnya? Di Ya ini browser? ada. Ada enggak? Seperti ini Pak. Mm-mm. Diagnosa. Di gejalanya. Yang sudah aplikasi tabelnya itu dibuka, dikoneksikan tadi yang atas apa tadi? Yang atas. Yang ini Mm-mm. Itu apa itu? Sudah dicoba menampilkan data? coba ya. Yang pakai itu Pak, pakai Notepad terus di browser itu Pak. Mm-mm. Sudah. Ini saya tak coba soal dari tadi rada lemot lah. Makanya tak tampilkan yang sudah jadi. Mm-mm. Itu user, maksudnya itu menampilkan ya tabel di PHP admin ke browser gitu maksudnya. Jadi kan ada salah satu item di PHP Matemat ada SLKI, user dan lain sebagainya Pak. Ini nama itunya aja. Nama tabelnya. Hmm. Sudah diajari ini koneksi belum dari database ke PHP? Oke gini ya, wes ya tidak apa-apa. Isi database-nya dulu mana? Ada enggak? Kayak apa? Apakah nanti sama dengan ini apa enggak? Enggak, Pak. Kan, Pak.
yang di localhost PHP admin. Tabel Pak Supri berapa yang dibuat? 9, 6, 9 ya. Kalau di 9 9 ya. ya. Yang sudah ada isinya apa saja? Masalah, gejala, Identitas juga ada, Pak. oke, sebentar. Sudah kelihatan di layar yang saya Sampun, gerakkan Pak. ini? Oh, sudah. Sampun. Oke, sebelum itu tadi coba kita ulangi. Kalau sudah terdownload SAM-nya, cari aja di Google tadi ya, kalau pencarian download SAM gitu ya, nanti muncul SAM sesuai dengan OS atau operating system dari komputer atau device yang jenengan miliki. Sesuaikan, nanti ikuti langkah-langkahnya. Kalau belum paham, cari di YouTube ya. Kalau sudah terinstall, Jim. ini khususnya yang punyanya Windows ya, ketik aja di pencarian SAM Control Panel. Ya, biasanya untuk pertama kali kita pilih yang run as administrator. Jadi menjalankan SAM control panelnya sebagai administrator. Ya, pastikan nanti di sini biasanya kalau baru terinstall itu masih silang ya. Dicentang dulu dua ini. Dua dicentang. Kemudian kalau ingin auto apa running waktu komputer itu berjalan, pilih config ya nanti di sini apa sih itu untuk apa web server atau menerjemah bahasa PHP. Kalau MySQL itu untuk database-nya yang kemarin mungkin pakai PHP admin itu syaratnya MySQL-nya harus running. Ini dua-duanya harus start ya. Oke, kalau sudah ditutup saja. Menjalankannya sekarang kita butuh untuk text editor, ya, kalau jenengan sudah pakai Notepad++ ya silakan dipakai enggak apa-apa. Tapi kalau saya lebih cenderung ke Sublime ya. Sublime Text tampilannya gelap, enak di mata gitu. Jadi tampilannya tidak membuat mata lelah ya. Tapi kalau sudah nyaman dengan Notepad++ ya monggo. Jangan khawatir ini tidak perlu yang berbayar. Kalau di Sublime itu aslinya harus bayar, ada yang tercrack juga ada, yang gratis juga sudah cukup ya. Mana tadi Sublime? Download Sublime Text. Sekarang kalau yang terbaru sudah nyampe 4 kalau tidak salah. Nah, ini sublimetext.com. Ini yang terbaru. Oh, masih 3 ternyata. Tinggal diklik download aja. Nanti ada pertanyaan unregistered di sampingan aja. Artinya dia masih bisa dipakai walaupun tidak dibeli secara lisensi ya. Secara yang free masih bisa dipakai. Jadi yang penting itu ada nomor line apa? Line codingnya itu. Ya sama di Notepad++ juga sama ya. Sudah ada line codingnya. Oke, jangan nanti tolong jangan dipermasalahkan saya pakai Sublime, jangan pakai Notepad ya. Artinya sama saja. Gunanya untuk mengetik teks ya, mengetik teks. Kenapa nggak pakai Word Pak gitu? Karena Word itu simpannya nggak bisa pakai PHP ya. Nanti extend kalau yang teks editor itu nyimpannya bisa bisa PHP, bisa CPP dan seterusnya, bisa macam-macam. Oke, langkah pertama tadi SAM sudah ya. Kedua teks editor. Yang ketiga browser. Browser pakai apapun terserah. Boleh pakai yang ringan menurut apa versi komputer panjenengan. Bisa Chrome, bisa kalau bawaan dari Microsoft ya ada Edge ya. Atau pakai Firefox, Opera silakan. Bisa bisa aja. Oke, kalau sudah sekarang kita masuk ke ini ya. Karena kemarin basic PHP-nya sudah, saya langsung ke database-nya di BMS Database Management System. Itu kita gunakan, sebentar nih browser saya terlalu banyak, saya tutup aja ya, biar nggak bingung. Oke, untuk memulainya ya pastikan nanti di address dari komputernya, ketik aja localhost ya. Mungkin sudah diajari Pak sebelum mereview sebentar aja. Localhost, jangan ngetik di sini ya, jangan ngetik di pencarian sini. Kalau sini itu dia mencari di internet ya, tapi kalau di address ini dia langsung nembak apa namanya web server yang tadi SAM yang kita install. Untuk ke apa DBMS menggunakan MySQL tadi, klik PHP admin. Oke, ini karena komputer saya PHP adminnya sudah saya atur passwordnya.
dimasukkan password yang sesuai. Tapi kalau yang default biasanya tidak ada passwordnya ya. Tinggal klik langsung masuk ke PHP My Admin. Oke, kalau sudah pertama kemarin database-nya apa ya Pak Supri? Nama database-nya apa? Ada panduan khusus nama database? Kemarin apa? Data medis, Pak. Data Data medis. Sikap medis ya. SQL, Pak. Nama database-nya? Sikap, Pak. Oh, Sikap sikap. SQL. Oh, sikap. Sikap tok apa sikap ada nim? Sikap Oke. SQL, Pak. Oh, oke. Supaya nanti beda antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain ya. Sikap boleh lah. Sikap dikasih nimnya saja ya. Dikasih underscore. Nimnya ini contoh-contoh yang nim nim terakhir berapa nih? Saya pakai yang nim yang tidak ada di kalian ya. Contoh nimnya kalian angkatan dua berapa? 25 ya? 25 12 ya? 25. 1207 100 contoh ini aja. Jadi NIM-nya nanti silakan sesuaikan NIM kalian masing-masing. Jadi kalau sudah di-create, kan buat wadahnya dulu. Ya nanti isinya apa karena di Pak Supri saya tidak tahu, maksudnya isinya apa saja tidak tahu. Supaya nanti karena ini berkaitan dengan yang akan kita buat, nanti saya ada format format apa namanya format SEL-nya yang sudah saya ini pakai di kelas yang lain juga ini. Saya di kelas yang sebentar. Tadi saya download di mana ini? Sebelum nah dia ngejelaskan mah Ini Bukan isinya masuk tuh. ada Hmm. ini ya, isinya ada 9 tabel sama. Tapi ini sudah isinya tidak begitu ini ya, maksudnya hanya tabel-tabelnya juga mungkin kalau dengan Pak Supri kok beda sedikit, mungkin nanti silakan ini saya share nanti di Siato atau nanti waktu di grup juga saya share. Ini sudah ada isiannya dan tabel strukturnya. Kita tinggal masukkan saja. Eh, Kalau ingin mengimporkan yang sudah ada, klik impor saja ya. Ini contoh tadi saya SQL-nya saya simpan di download ya. Saya simpan di download. Ada menu impor di sini. Jadi saya tidak ngajari cara buat database, tabel, dan menginputkan datanya ya. Saya kira sudah disampaikan Pak Supri. Jadi tinggal nanti diimpor saja. Tapi nama database-nya pakai sikap underscore nim-nya ya. Kemudian cari SQL-nya. Ini SQL-nya nanti saya share. Nanti silakan diimporkan ke komputernya masing-masing. Nah, kalau sudah terimpor seperti ini nanti jadinya. Ada berapa ini? Nah, kalau kita lihat database-nya ada 9 tabel ya. Diagnosa, diagnosa 2, gejala, identitas, masalah, riwayat, psiki, SLKI, sama user. Untuk yang pertama kali mungkin nanti masalah sama gejala ya. Yang nanti kita akan coba bagaimana menginputkan dengan PHP, menambahi, mengedit itu adalah data ini, data di apa? Masalah keperawatan. Mungkin sudah kenal DP ya, nomor diagnosa perawat. Tidak semua yang yang ada di buku keperawatan itu kita masukkan, hanya yang berkaitan dengan keperawatan dasar kalau tidak salah kemarin waktu riset sama Bu Emil di dosen keperawatan. Jadi yang kita pakai di sini adalah diagnosa keperawatan dasar. Jadi ada kayak bersihkan jalan nafas tidak efektif, keluarannya supaya nanti bersihan jalan nafas meningkat. Itu kaitannya dengan tabel masalah. Jadi ini ada tabel gejala. Gejalanya itu artinya tiap satu diagnosa perawat nomornya itu kalau di tabel yang saya ini minimal ada dua ya. Jadi ada dua, oh ya dua ini di 001 yang tadi ini masalahnya adalah bersihan jalan nafas itu gejalanya ada dari batuk tidak efektif sama sputum berlebih. Aslinya banyak ya. Aslinya banyak kalau kita lihat Excel-nya itu banyak. Tapi nanti kalau datanya terlalu banyak kan enggak bisa apa istilahnya waktunya ndak nyandak untuk menginputkan. Jadi nanti silakan diinput saja ini 9 ini nanti saya share. Oke, sampai sini saya kira dalam pembuatan database nanti yang kita pakai sikap NIM-nya masing-masing ya nanti isiannya saya share. Langkah pertama mungkin bisa dipahami membuat database-nya. Bisa, Pak.
Saged, Pak. Oke, saya kira Bisa, Pak. hanya mereview Pak Supri saja ya. Sekarang kita melanjutkan materi pada hari ini yang terkait dengan apa ini? Mengkoneksikan dari DBMS ke dalam PHP. Bentar saya cari materinya dulu. Pertemuan ke-8. Untuk membuat koneksi, nanti, ya ini materinya belum saya share ya. Tadi karena sampai mana Pak Supri saya belum tahu. Ini sudah sampaikan belum ya koneksi dengan MySQL? Jadi ada membuat koneksi MySQL Connect, kemudian ada MySQL Query, sudah belum ya? Sampun, Pak. Oh sudah, oke, sudah sampai untuk menampilkan ya kita coba kalau sudah ya. Kalau kita sudah, kita coba buat sebuah koneksinya dulu. Langkah dalam membuat koneksi mungkin kita bahas bareng-bareng. Kita buat folder dulu, folder khusus untuk menyimpan pertemuan ini ya. Mungkin kalau Pak Supri biasanya ngasih foldernya namanya apa? Name atau pakai nama atau pakai apa? Pakai itu Pak, SIM kedua Pak, di lokal Oh, C sip Pak. up 2. Ya, Oke, kalau di saya lokal C, pakainya NIM exam. sendiri-sendiri ya. Oh ya, Pakai SAM, nanti tolong pakainya NIM masing-masing. Jadi supaya tidak ketukar dengan punyanya temennya ya. Jadi contoh NIM-nya berapa tadi? 25 12 07 100 ya. Ini contoh saja. Jadi nanti kita buat file di sini. Oke, kita tarik aja ke mana? Sublime. Ya, jadi nanti tinggal isi di sini. Oke, karena tadi katanya sudah, ya katanya sudah. Kita coba membuat new file. Cara membuat koneksi atau gini. Saya ingin menampilkan data dari apa ini tabel ini di bawah ini ada ini. Saya ingin menampilkan dari tabel gejala ya. Gejala yang kode DP-nya yaitu sesuai dengan DP yang dipilih gitu ya. Oke, coba dari masalah. Kita langkah pertama membuat koneksi ya. Kita pakai coding PHP dulu, diawali oleh apa? PHP. Kemudian jangan lupa sebentar. Hmm, diawali dan diakhiri oleh coding ini. Karena kita simpan menggunakan coding PHP koneksinya. Pertama membuat variabel koneksinya dulu ya. Koneksinya dulu tadi sesuai materi. Ini bisa, oke saya download dulu materinya. Biar di PowerPoint. Jadi langkah membuat koneksi ke database, ada koneksi, yang kedua ada query ya. Dari sini membuka koneksi ke server menggunakan connect ini yang pertama. Kalau kesulitan kita copy lah Pak, boleh. Jadi copy materinya. Kalau kalau mau lebih familiar lebih enak pakai ketik sih. Ya setelah apa-apa pakai copy tidak apa-apa sementara. Karena di SQL itu lebih di Sublime khususnya. Kalau di Notepad saya kurang tahu apakah ada atau tidak. Bisa namanya tag namanya. Tag itu sebentar. Kita simpan dulu ya namanya tampil masalah ya. Kita buat namanya tampil titik PHP nama filenya. Kenapa perlu dinamai dulu? Itu supaya codingnya berwarna ya. Codingnya berwarna. Oke, coba membuat koneksi sama dengan ini ada panduan kalau di Sublime itu tagnya mana query MySQL connect gitu ya. Nah ini ada kita pilih yang panah bawah ini, panah bawah panah atas MySQL connect di enter saja. Apa koneksinya? Kalau kita ingin membuat koneksi itu yang pertama adalah hostnya itu kalau nyebut di browser biasanya kan localhost itu ya, localhost kita buat di apit petik 2.
localhost. Kemudian yang kedua usernya. Tadi di PHP admin kan root ya. Saya pakai root. Kemudian pakai passwordnya kalau di punya saya ini ya. Nanti kalau di panjenengan kok kosong dikosongin. Kemudian satunya nama database-nya tadi adalah sikap 25 12 07 100. Oke, kita coba simpan. Ya, apa koneksi ini kita coba di browser kalau kalau apa ada yang bermasalah biasanya ini dia ada errornya, message errornya. Ini tadi foldernya kita buat 25 12 07 100. Jadi penampilannya nanti gini ya. Jadi di alamat browser ada identitas NIM-nya. Jadi tugasnya nanti hanya screenshot hasilnya saja. Oke, ini sudah. Oh ya, ternyata ada keterangan apa ini? Call undefined function MySQL connect. Padahal kita menggunakan PHP seri 8 ya. Itu menggunakan SQLi salah. Tadi kurang I, yang milihnya yang bawah. Kita simpan, kita coba tampilkan. Kalau kosong berarti bisa koneksi. Coba kita kalau seumpama hostnya yang salah gitu, kita T-nya dimatikan. Hostnya salah gitu ya. Hasilnya apa? Keterangan bahwa hostnya tidak dikenal ya. Hostnya tidak dikenal ini. Apa ada line 2? Network address apa ini? Keterangannya hostnya ini. Straight at nah ini. No host tidak dikenal ya. Coba kalau hostnya sudah benar, tapi kita passwordnya mungkin ya apa usernya kita buat salah coba. Kalau seharusnya root tapi kita ROT saja. Ini keterangan access unit ya. Rootnya tidak ada. Yang benar RO-nya double. Oke, coba karena di saya sudah ada passwordnya kalau passwordnya saya kosongin. Kalau itu seperti hasilnya seperti apa gitu ya. Kita coba di enter. Sama keterangannya access unit to root ya. Karena di PHP admin saya butuh password. Kalau di panjenengan belum diatur ya dikosongin aja. Ini kalau seumpama kok database-nya yang salah gitu ya. Coba ini saya hapus. Database-nya tadi kan sikap berapa ini? 25 12 07 100. Coba saya ganti yang nolnya satu dihilangkan. Hasilnya tidak dikenal database-nya salah gitu. Jadi tadi tolong teman-teman bisa memahami kalau ada error yang terkait oh ternyata database-nya namanya beda. Nanti akan muncul message ini tidak dikenal database. Itu berarti nama database-nya tidak sama di PHP My admin. Oke, karena tadi sudah pernah disampaikan Pak Supri bagaimana menampilkan data ya. Kita coba data masalah ini. Data masalah di slide ini ada terakhir di line terakhir ini ada contoh bagaimana menyajikan sebuah apa isi dari ini langsung dua tabel ini ya. Tabel yang pertama tabel masalah, kemudian setiap ketemu satu masalah dicari datanya di tabel gejala. Ya, kita coba tampilan dua dua tabel sekaligus ya. Oke, untuk menampilkan data biasanya di dalam sebuah database ya karena database itu isinya ya tabel data ya berarti kita sajikan dalam sebuah tabel. Buat tabel mungkin sudah disampaikan Pak Supri gimana tabel ya. Kalau di Notepad++ ada tagnya juga kali ini kalau tidak salah. Ada. Klik tab maksudnya tidak perlu ngetik dari keseluruhan gitu. Ya. Ada juga. Ada, Pak. Oh ada oke. Kemudian tabel itu butuh TR ya. TR itu untuk apa? TR membuat Nasi ya, ada yang tahu? Baris ya baris. Kalau garis. TD kolom ya. Oke kolom. Jadi kolom. Jadi kalau kolomnya itu dia kolom kolom biasanya tabel itu ada kolom pertama ya. Kalau kolom pertama pakainya TH. Kita pakai format TH aja. TH. Coba kita ingin menampilkan tabel masalah tadi isinya apa ini?
Kita nanti akan gabung masalah dengan masalah dengan gejala. Masalahnya di sini ada nomor tentunya ya, kode DP, nama masalahnya. Nah, ingat-ingat ini yang atas ini adalah nama file ya. Nama file itu judul kolom dari tabel kalau kita istilahkan tabel itu berupa tabel di dalam database itu kayak tabel Excel itu. Jadi yang kolom pertama ini adalah file namanya ya. MSL sama luaran. Satu, dua, tiga. Terus nanti kita tambahkan setelah luaran di sini ada gejala. Berarti berapa ini? Satu, dua, tiga, empat, lima. Kita buat lima. Lima kolom berarti TH-nya kita ulang. Kita ulang sebanyak lima. Itu dua, tiga, empat, lima. Yang pertama mungkin nomor ya. Kita nomor buat dulu. Nomor. Yang kedua DP ya. Nomor diagnosa perawat. eh, apa namanya DP perawatan apa diagnosa keperawatan ini ya saya singkat DP. Kemudian yang berikutnya masalah ya, nama masalah keperawatannya apa. Yang ketiga luaran. Luaran yang keempat adalah gejala ya. Gejalanya apa saja gitu ya. Oke, karena tabel itu bukan merupakan coding PHP, boleh seperti ini. Jadi PHP-nya ditutup dulu, baru coding HTML. Ini tabel formulir itu masuk ke HTML namanya. Jadi tidak harus di dalam PHP. Kalau di dalam PHP ditambahkan echo ya. Di sini tambahkan echo. Ya bisa juga echo petik dua, diakhiri echo petik dua. Oke, coba kita jalankan dulu. Hasilnya seperti apa? Ditampil ini. Oh, sikapnya sudah. Oh, belum tak ganti. Oke, saya benarkan dulu. Di reload boleh pakai apps 10 tabel. Kalau supaya ada bordernya pakai apa? Bor. Kalau ingin warna ya back color. Kalau ingin ada apa binggainya, bordernya dibuat satu. Ukurannya nanti kalau seumpama supaya menyesuaikan data, tidak usah dikasih ukuran ya, tapi dikosongin saja. Oke, kita coba simpen, simpen dulu, kemudian dijalankan. Apa supaya enak kanan kiri aja ya? Oke, kanan kiri saja. Biar codingnya kelihatan, ininya juga kelihatan. Tadi sampai mana ini ya? Oh ini ya, tampil. Oke. Kemudian untuk isiannya bagaimana gitu ya? Usianya berarti tadi syarat mengambil database kan ada koneksi sudah, membuat koneksi dari count sudah berhasil. Kemudian datanya kita sajikan dalam sebuah tabel. Kerangka judul tabelnya sudah, tinggal kita isi ya. Cara ngisinya menggunakan yang kedua mengambil sebuah query dari sebuah database, membuat query. Nama variabelnya boleh bebas karena coding PHP wajib ditambahi lagi. Kita buat PHP, ditutup jangan lupa ya. Buka tutup selalu diketik di awal. Kita membuat variabel untuk membuat koneksi. Boleh query gitu ya. Query pakai Y, pakai I, serah ini kan hanya sebuah variabel ya. Kita gunakan MySQL query. Ya, query-nya apa gitu ya. Query-nya adalah kita sebut koneksinya dulu. Jadi kalau di atas itu koneksinya menggunakan variabel koneksi, jadi kita sebut nama variabel koneksinya. Perintah untuk menampilkan seluruh data dari tabel masalah masih ingat ya. Jadi contoh ini, klik masalah gitu ya. Perintah yang ada di balik layarnya adalah ini, select bintang from masalah. Kita copy saja ini. Kita copy di SQL-nya sini. Select bintang from masalah. Jangan lupa di akhiri titik koma. Oke, waktu kita masalah ini ternyata ada 36 baris ya. Ada bukan hanya satu data tapi ada 36 baris. Karena datanya lebih dari satu ya kemarin mungkin sudah disampaikan Pak Supri itu harus diambil menggunakan perulangan. Jadi untuk perulangannya bagaimana? Setiap data yang hasil query ini akan kita ambil disajikan dalam sebuah tabel di PHP gitu ya, di tampilan PHP sini. Oke, cara mengambilnya menggunakan cara koneksi yang kedua ini. Cara mengambil data itu ada tiga ya.
menggunakan MySQL Fed Array, ada Fed ASOC, ada Fed Row ya. Bedanya, bedanya kalau array nanti mungkin panjenengan sudah diajari Pak Supri array ya, tipe data array di PHP. Array itu ada array yang namanya array numerik yang isiannya adalah nomor ya, dari 0, 1, 2 dan seterusnya. Ada array yang namanya asosiatif ya. Asosiatif itu yang isinya kayak ya nama, name, nanti bisa apa umur gitu ya. Jadi bentuknya urutan arraynya bukan nomor tapi sebuah ya bisa dikatakan teks itu ya. Bisa nama, umur dan sebagainya. Bisa dibaca gitu, bukan hanya nomor tok. Nah, kalau kita gunakan fed array hasil dari pengambilan database tadi dari tabel nanti bentuknya adalah bisa menggunakan array yang ini, array asosiatif maupun array numeris, jadi dua-duanya. Jadi kalau kita gunakan MySQL Fed Array itu di dalam memori komputer kita itu lebih berat ya, karena dia menyimpan dalam hasil query-nya itu disimpan dalam dua ruangan, yaitu satu array asosiatif sama array memoris. Kalau ingin lebih simpel lagi menggunakan ASOC atau row ya. Kalau ASOC itu hanya khusus asosiatif, kalau yang apa row itu numeris ya. Jadi kalau kita butuh urutannya nanti dalam pengambilan query-nya itu berupa nomor, ya kita gunakan row saja. Tapi kalau ingin yang asosiatif pakai ASOC. Oke, kita buatin. Kita buat variabelnya eh, perulangannya boleh biasanya ya. Biasanya menggunakan while ya. While. Kita buat variabel untuk menangkap hasil query, boleh row atau hasil gitu ya, atau coba mah hasil dulu ya, hasil kita singkat HSL sama dengan MySQL Fed. Nah ini ada pilihannya, Fed ASOC atau array. Kita pakai ASOC dulu. Fed ASOC yang diambil apa dari dollar query, query yang atas dollar query, query-nya pakai i tadi ya. Oke. Oke, waktu perulangannya setiap ketemu gitu ya, berarti kan harus kita ambil di dalam sebuah tabel. Jadi kalau ngambil tabelnya, ini kan tadi formatnya bentuknya HTML ya. Kalau di sini HTML yang ditampil kan eh, taruh di dalam PHP pakai echo gitu. Tampilkan di layar echo. Apa isinya? Ya sama TR ya. TR sama kayak yang tadi, kayak yang di atas itu. Tapi kalau di sini kalau sudah HTML-nya kok sudah apa dimasukkan di coding PHP dia tidak ada tag-nya. Tag muncul untuk ini bantuan itu sudah ada. Oke, kita manual pakai tr/tr, tr ditutup pakai tr. Kemudian kalau kolom kolomnya di isian kolom itu mungkin kita gunakan namanya TD bukan TH lagi. Jadi TH itu hanya khusus kolom di awal tabel. Kalau kolom setelahnya kita gunakan yang namanya TD. TD/TD dulu. Kita copy dulu ya. Ada berapa ini nomor? DB masalah luaran ada 6 ya. Oh 5. Kita copy. Oke. Nomornya, oke kita belum buat nomor ya. Nanti variabel nomor kita langsung buat sini sebelum perulangan contoh ini. Kita buat dolar nomor boleh. Dolar nomor sama dengan 1. Supaya nanti di sini biar ngisi dolar nomor. Kemudian isiannya di sini ya, oke. Kita cara mengambilnya bagaimana gitu ya. Cara manggil isian dari sini. Ingat-ingat kalau dolar itu mewakili apa ya? Saya lihat do, eh, kok dolar apa? Bintang itu mewakili apa? Maknanya sudah disampaikan Pak Subri. Apa kira-kira? Saya lihat bintang itu apa maksudnya? Ada yang masih ingat? Bintang? Bintang mewakili apa? Itu di SEL dulu, pembelajaran SEL kalau tidak salah. Bintang mewakili apa? Semua field. Jadi, nah ini contoh saya ingin menampilkan select bintang bermasalah. Artinya saya ingin menyeleksi semua field gitu ya. Semua field itu di dalam
tabel masalah, semua filenya ya. Ya. Kalau masalah ada 4 fil, ID, DP, MSLH sama luaran ya nanti disedot semua, diambil semua. Nah, cara menaruh di sini bagaimana caranya? Nah, kita sebut variabel yang dipakai untuk mengambil, pakai hasil ya. Hasil, mungkin sudah diajarkan ini ya, Pak Supri. Hasil, HSL, bukan HS1 ya, tapi HSL. Pakai array, array itu pakai kurung kotak ya. Apa namanya? Yang pertama adalah ID tidak perlu kita ambil ya. ID-nya itu 1, 2, 3-nya nanti kita pakai nomor aja 1, 2, 3-nya. Yang kita ambil yang kedua yaitu DP. Jadi untuk yang kedua ini kan DP. Berarti hasil yang di sini DP. Kita copy aja kalau ingin efisien ya. Di copy. Sebentar. Tadi selain DP apa? MSLH. Ini adalah MSLH. Tadi karena nama filenya ini MSLH. Kemudian apa tadi? Sebentar. Kemudian setelah MSLH luaran itu ya tabelnya. Oke, bentar, bentar. Besarin. Oke, ini. MSLH sama luaran. Oke, kita copy lagi. Luaran. Ini luaran. Yang gejala sebentar. Luaran. Oke, kita coba. Kenapa ini pakai DP MSLH luaran? Karena dia menggunakan ASOC ya, asosiatif. Oke, kita coba simpan. eh sud- ini, oh ya, tabelnya kok ini ditaruh di bawah ya. Karena dia isian dari tabelnya di sini. Oke, kita coba simpan. Jalankan dulu. Hasilnya seperti apa? Ada error di line 25. Jadi kalau kalian membuat apa coding jangan khawatir dengan error ya. Error sih panik jangan panik. Se apa ya sesering apapun orang yang membuat coding itu error tuh eh, cara menelaah sebuah coding ya dari errornya. Contoh error di 25, oh berarti di line 25 itu tadi ada yang belum ketutup. Kita contoh dari echo ya, petik 2 belum saya titik koma. Kita simpan, kita jalankan. Nah, ini sudah satu-satu semua ya. Masalah ada 30. Tapi nomornya pasti 1. Kenapa belum kita kasih? Waktu ditemukan itu harus ditambahkan. Mungkin masih tadi ada Pak Faisal tadi contohnya ada nomor plus plus tadi ya. Plus plus nomor setiap looping dia ditambahkan ya. Ada counternya. Plus plus. Oke, kita simpan di line 24. Kita reload aja. Nah, ini sudah 1, 2 sampai dengan terakhir datanya MSLH sampai dengan berapa ini? 36 ya, 36. Gitu. Sampai sini ada yang mau bertanya? Simpel ya codingnya. Jadi ada koneksi, ada query, ada pengambilan query. Kalau kita gunakan ini array bagaimana Pak? Gitu ya. Kalau array, array. Kalau void array ini jangan DP tapi DP-nya itu karena ini bintang ya. Kalau bintang itu tadi kan semua semua field ya. Berarti ID-nya itu ke 0. Berarti DP-nya bukan ke 0 tapi ke ininya ke 1 gitu ya. Ini 1, ini ganti 2, ini diganti 3. Coba kita simpan. Apakah hasilnya sama? Ya kalau sini tadi, nah hasilnya sama. Jadi, tapi kalau di sini slide-nya hanya apa? Bukan bintang, tapi saya ingin nyebut yang apa? Yang kita ambil butuhkan saja, ya. Terus ini kita buat row aja ya. Kalau row itu berarti baris apa nomor. Hasilnya array berupa nomor. Kita butuh hanya DP, MSLH, sama luaran. ID-nya tidak perlu gitu ya. Luaran. Kalau bentuknya seperti ini, kita simpan, kita jalankan, jadinya aneh ya. Aneh. Kenapa aneh gitu ya? Karena di sini coba kita lihat, tidak ada kolom luar. Oh, luarannya salah. Luaran, luaran. Ya, benar luaran ya. Luaran ya. Kita simpan dulu, kita jalankan. Nah, tidak ada array key ketiga ya. Padahal kalau jadi key itu
pertamanya itu mulainya bukan satu ya, tapi nol. Kayak ini, kita ingin load DP. DP itu bukan ke satu, tapi ke nol. Jadi ini mulainya nol. Jadi tergantung kalau usah di query-nya ya. Query-nya apa, nanti ngambilnya juga menggunakan urutannya. Jadi kalau di sini DP itu pertama. Tapi kalau tadi bintang, bintang itu mengikuti semua field urutan dari tabel masalahnya, yaitu dari ID, DP, MSH, luaran. Tapi kalau sudah kita sebut nama fieldnya di sini, ya kita sebut pertama itu mulai dari nol. Yang kedua, satu, dan seterusnya. Ya, ini menjadi dua, seperti ini. Itu kalau menggunakan row ya, kalau menggunakan row. Kita coba rolling lagi, enter lagi. Ya, itu. Kalau ke array bagaimana? Kalau array lebih fleksibel lebih. Tapi ya tadi memorinya kalau datanya banyak ya itu baru kelihatan. Tapi kalau datanya hanya ratusan masih bisa terhandle lah komputernya ya. Tapi kalau yang mengakses kayak server buat CBT pusat itu query-nya tidak tepat ya biasanya ngadat servernya ya. Oke, kita coba ganti array. Kalau array itu bisa asosiatif dan numerik. Contoh ini, 0 itu untuk DB, MSLH, saya yang ketik MSLH gitu. Tapi mungkin teman-teman lebih enak pakai asosiatif ya. Karena tidak bingung, 0 itu maksudnya apa gitu ya. Nanti susah biasanya. Luar. Kalau ini kan jelas. Oh, yang dimasukkan yang di sini adalah hasil sini yang luaran. Ini masalah gitu ya. Tapi kalau array bebas ya, dia bisa asosiatif maupun numerik. Jalan. Oke, bagaimana sampai sini ada pertanyaan? Saya nambah 5 menit lagi. Nanti tinggal di coding tugasnya. Saya mau Waktunya tanya Pak, berapa? Silakan. Pak yang tadi untuk narik data yang ada di DP masalah luaran itu pakai yang array itu apa yang select from ada tanda bintangnya itu Pak? Kalau ini query-nya untuk nariknya pakai ini. Jadi contoh kalau di PHP tuh query yang kita sebut di sini apa itu adalah sini. Ini yang Query kita itu taruh di datanya query. yang database-nya di PHP Pak ya. Hmm, ini yang di PHP Terus kita tarik di ya, sini. Ya nariknya pakai terus ini. Bisa pakai oh array, bisa ASOC, bisa row. Nah, hasilnya ini nanti kan berupa bentuk array. Kalau dia apa? Array gitu, yang ngambilnya pakai void array nanti jadinya array numerik sama array asosiatif. Kalau ASOC hanya asosiatif saja. Kalau row hanya numerik saja. Tapi runtutannya sesuai di sini. Jadi no, kalau pakai numerik ya urutan dari yang di select. Kalau bintang berarti urutan fieldnya yang di tabel PHP Urutannya fieldnya apa? Pertama, dua, tiga, dan seterusnya. Tapi kalau langsung disebut nama fieldnya, ya urutan yang kita sebut di awal itu adalah menjadi nol. Begitu. Itu ada lagi yang kurang jelas? Oke, biar tambah bingung harus lagi nyoba gitu. sih Pak. Harus Iya, praktek. oke. Kalau Kita coba. dibayangkan susah Kalau Pak. ini kan gampang ya. Ini kan gampang di PHP pun bisa. Ngapain harus di PHP, harus di kalau di kayak gini toh kan di PHP admin bisa Pak. Nggak usah repot-repot ini. Tapi kan ya tidak mungkin masuk sistem informasi dilihatkan PHP adminnya ya. Tentu kan harus ada user interface-nya. Oke, kita coba supaya agak tambah lebih terbaca itu ya. Kita tambahkan apa? Gejala. Oh, yang di mana ini? Di sini di 001 itu gejalanya apa saja toh gitu ya. Jadi biar kelihatannya lebih menarik. Caranya bagaimana? Di modul sudah saya tulis ini, di modul paling bawah ini. Jadi setiap looping ya, maksudnya setiap kita cari di apa? Di tabel masalah, setiap ketemu satu data kita buat query lagi nih. Kita buat query lagi yang digunakan untuk mencari di tabel apa? Tabel gejala sesuai dengan DP yang ditemukan gitu ya. Oke. Jadi caranya bisa macam-macam, bisa langsung atau kita simpan dalam sebuah variabel dulu. Oke, contohnya seperti ini. Coba ada cara, ini cara pertama ya, ngambil langsung lewat apa? Nama langsung kita ambil lewat file array-nya langsung kita ambil nama variabelnya array keberapa. Atau kalau bisa juga alternatifnya pakai ini, kita simpan yang hasil satu tadi apa DP ya? Ini DP tadi ya. DP.
Oke, coba kalau ini kita simpan dalam sebuah variabel bagaimana gitu ya. Kita buat aja variabel DP. Kalau buat variabel ya ini enaknya di PHP. Buat variabel langsung buat aja. Ngapain repot gitu ya. DP langsung dibuat. Yaitu hasilnya dari H, HSL itu tadi. Ingat-ingat kalau membuat nama variabel atau ngambil variabel yang kita ambil dari MySQL Fed ya, itu kalau dia asosiatif wajib kalau di luar echo wajib tiap petik satu seperti ini. Tapi kalau di dalam petik dua di echo tidak usah diapit petik satu maupun petik dua ya. Seperti ini caranya. Oke, coba ini supaya variatif ya. Jadi saya ganti di sini DP. Apakah benar apa enggak ini cara saya? Coba disimpan. Kita coba reload yang tampil ini. Nah, nanti kalau bingung diputar ya videonya. Ini saya rekam. Nanti ya itu saya butuh butuh grup untuk nge-share materi atau video ya. Nah, ini masih sama. Oke, dengan cara yang sama coba kita buat lagi. Kalau buat lagi ini sama gampang aja. Ini di copy aja. Saya copy. Tidak ingin banyak-banyak ngetik ya. Copy paste ke sini. Kita buat yang namanya query 2 saja. Oke, kita buat query 2. Kalau tadi kan query aja, sekarang query 2. Hasilnya hasil 2. Ya, ini diganti aja hasil 2. Oke, seletnya sekarang kita pindah. Setiap ditemukan masalah, kita cari masalah itu di tabel gejalanya apa gitu ya. Itu di tabel gejalanya apa. Ini tabel gejala kan ada ini. Coba saya besarkan. Dari tabel gejalanya itu kan ada yang namanya mana sebentar. Tampilan saya. Oh ini dia. Jadi di tabel gejala itu hanya ada field ID, DP sama gejala. Kita tidak usah menampilkan DP lagi karena DP sudah ditemukan di tabel masalah tadi ya. Di sini DP sudah keluar. Kita tampilkan aja di sini gejalanya apa. Setiap ditemukan satu masalah ya. Satu masalah. Berarti kita gunakan, oke, di query-nya apa gitu ya. Kita cari, kita buat query. Mungkin sudah disampaikan Pak Per ya. Kita hanya butuh yang apa nama di tabel gejala apa ini? Di tabel gejala isinya ada DP sama sama apa nama gejalanya. Kayak kita sebut aja gejala gitu ya. Kita cari query-nya. Yang kita ambil hanya gejala saja. Dari gejala di mana DP-nya itu harus sama dengan $DP. Oke, nanti kita sampaikan alurnya seperti apa. Kita copy dulu. Copy query-nya taruh di sini. Jadi kita ingin membuat query kedua untuk menampilkan gejala ya. Select gejala from gejala where DP-nya $DP. $DP dari mana? Waktu ditemukan di tabel masalah. Oke, query-nya kita ganti. Ini query 1 ya. Tadi hasilnya hasil 1. Sekarang yang kita ambil adalah hanya yang gejalanya saja. Nomornya sekarang kita buat, kalau tadi NO ya, sekitar kira-kira kita buat namanya nomor. Nomornya sama dengan 1, sama kayak tadi. Nah, ini diganti nomor. TD-nya nomor, kemudian hasilnya sini kita buat. Oke. Kita coba perhatikan dulu yang di sini. Gejala ini kira-kira nomornya nanti di sini ya, di luaran ini. Luaran di sini, kemudian eh, gejalanya ada di sini. Jadi nomornya kita merger berapa kolom nih? 1, 2, 3, 4 ya. Coba kita mergerkan. Nomornya namanya call span ya, masih call span. Sama dengan 4. Kalau di Word itu apa? Merger cell ya, merger kolom. Kemudian kita DP-nya ganti gejala ini ya. Gejala karena tadi SQL-nya kan nyari gejala. Ini hasil 1. Ini juga karena array ya, kita array pakai asosiatif, nggak apa-apa, gejala juga. Kita gunakan DP-nya gejala juga. Kita simpan.
Satu, dua, tiga, empat, lima. Karena tabelnya lima ya. Kita coba lima. Nomor ini ganti nomor plus plus. Karena ini kurung kurawal, kita kasih kurung kurawal tutup dulu sebelum ganti baris baris baru gitu ya. Kita coba ada errornya di mana. Seperti ini. Gitu-gitu ya. Jadi ternyata tapi nomornya kok aneh ya. Nomornya kok di sini, tidak enak ya. Kita ganti nomornya alik ya. Aliknya kita ganti alik N sama dengan right. Mau enggak? Nah ini. Kayak gini ya. Bisa dipahami mungkin. Jadi waktu ditemukan satu data di tabel masalah, itu kan DP yang penghubung antara tabel apa gejala dengan masalah itu kan yang sama DP-nya ya. Coba masalah ini ada DP. DP-nya itu di tabel gejala. Nah, ini DP, 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 DP semua ada di sini. Ya, baru penghubungnya antara tabel masalah dengan gejala yaitu ya ini. Penghubungnya adalah nomor DP. Ya, kita masuk aja. Oh, D001 ada bersihkan jalan napas tidak efektif gitu ya. Luarannya bersihkan jalan napas meningkat, gejalanya batuk tidak efektif, spektrum berlebih, dan sebagainya. Nah, setiap yang belum ada itu yang empat ini. Oh, ini kemarin apa? Hanya contoh ini, contoh menginputkan data ini. Kemarin di kelas yang lain itu saya tanya di 04 itu apa? Nggak ada yang ingat. Saya ganti sulit memanfaatkan waktu senggang. Nanti diganti sendiri ya. Yang empatnya itu nanti diganti sendiri. Apa aslinya yang di 004? Mungkin tidak termasuk masalah keperawatan dasar ya, mungkin ya. Mungkin. Kenapa tidak saya masukkan gitu ya. Dari codingnya. Oke, seperti itu mungkin codingnya. Eh, ada yang mau ditanyakan dari coding singkat ini hanya 39 ya. 39 nanti bisa membuat tampilan yang menurut saya menarik. Maksudnya kita bisa membaca masalah keperawatan berdasarkan gejalanya. Ini nantinya sebentar. Nanti dipakai untuk diagnosa perawatan ya. Sebentar, saya ada ndak ya? Sebentar. Sambil kalau ada yang mau bertanya ya, sebentar. Saya lihatkan diagnosa perawatannya seperti apa.